Sejarah pendidikan pada masa Orde Baru. Orde Baru dimulai dari 1968 sampai 1998. Pada pemerintahan Orde Baru ini dikepalai oleh Soeharto sebagai presiden terpusat, dan pada masa Orde Baru ini sistem pemerintahannya berupa otoriter atau terpusat pada presiden saja. Di era ini sering disebut juga sebagai era pembangunan, karena pada saat itu pembangunan yang merata di daerah Indonesia, terutama daerah pelosok Indonesia. Pada masa ini filsafat Pancasila juga sangat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Pada masa Orde Baru ini sistem mengalami kemajuan, terutama di sekolah dasar. Tetapi tenaga pengajar kualitasnya sangat buruk. Jumlah pengajarnya mengalami peningkatan dan terus-menerus diluluskan, sehingga kualitasnya sangat kurang yang diharapkan. Selanjutnya yaitu kurikulum pada masa Orde Baru. Kurikulum pada masa Orde Baru terbagi menjadi 4, yaitu kurikulum yang pertama kurikulum 1968, kurikulum yang kedua kurikulum 1975, kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 1984, dan kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini berisi kurikulum sesuai dengan TAP MPRS nomor 27 /MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Tujuan pendidikan untuk membentuk manusia Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Isi pendidikan adalah mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina atau memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Semua sekolah asing dilarang di seluruh Indonesia dan pemerintah memperhatikan perkembangan gerakan pramuka. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini berisi diantaranya yang pertama peningkatan mutu pendidikan, yaitu banyak dilaksanakan sebagai percobaan atau berbagai percobaan seperti mendirikan Balai Penyelidikan dan Perancangan Pendidikan dan Pengajaran BP4 yang sejak tahun 1951 mengadakan sekolah-sekolah percobaan. Yang kedua, sebagai pembaharuan kurikulum dan metode mengajar. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta, bahasa Sunda di Bandung, kesenian di Yogyakarta, IPS di Surabaya, IPA di Malang, dan sekolah laboratorium IKIP Malang. Yang ketiga, muncul basic memorandum tentang pendidikan yang diantaranya berisikan sekolah itu hendaknya berorientasikan kepada pembangunan dan pengajaran agar tercipta tenaga kerja yang memiliki watak, pengetahuan, dan keterampilan untuk membangun bangsa dan negara di berbagai bidang. Yang keempat, sekolah hendaknya mempunyai kurikulum, metode mengajar, dan program yang menyenangkan, menantang, dan cocok dengan tujuan. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mempunyai 3 ciri. Ciri yang pertama yaitu semesta, artinya meliputi semua unsur kebudayaan, yaitu logika, etika, estetika, keterampilan, nilai-nilai moral, dan spiritual. Ciri yang kedua yaitu menyeluruh, artinya pendidikan untuk seumur hidup, meliputi pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Ciri yang ketiga yaitu terpadu, artinya baik pendidikan sekolah dan luar sekolah juga termasuk madrasah merupakan suatu keterpaduan di dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan yang lain adalah bahwa pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan, sehingga kebudayaan perlu mendapatkan tempat dalam kurikulum pendidikan.
agar dapat menyeimbangkan antara kemampuan intelektual dengan pendidikan moral dan estetika. Kurikulum 1994. Kurikulum ini mulai berlaku secara bertahap sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 dan peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya. Kurikulum ini disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan. Landasan pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan umum pada masa Orde Baru. Nah, untuk jenis pendidikan pada sistem pendidikan umum pada masa Orde Baru ini terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Untuk jalur pendidikannya terbagi menjadi 2, yaitu jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Untuk jenjang pendidikannya terbagi menjadi 4 jenjang. Jenjang yang pertama yaitu jenjang prasekolah, yang kedua jenjang pendidikan dasar, yang ketiga jenjang pendidikan menengah, dan yang keempat jenjang pendidikan tinggi. Untuk sistem pendidikan umum ini mengedepankan beberapa poin. Poin yang pertama, pelaksanaan kegiatan kependidikan pada era ini difungsikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Poin yang kedua, kebijakan pendidikan semuanya terpusat. Poin yang ketiga, pendidikan diselenggarakan dengan otorita kekuasaan administratif birokratis. Poin yang keempat, penyeragaman kurikulum juga diikuti dengan penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi, yaitu cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selain pendidikan umum, pada masa Orde Baru ini ada juga pendidikan madrasah. Nah, untuk sistem pendidikan madrasah pada masa Orde Baru, pada sistem ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Lalu dikeluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai respon terhadap TAP MPRS nomor 27 tahun 1966 dengan melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. Nah, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan agama Islam masih jauh dari yang diharapkan. Faktor yang pertama, kurangnya jumlah pelajaran agama di sekolah. Faktor yang kedua, metodologi pendidikan agama kurang tepat. Dan faktor yang ketiga, perhatian dan kepedulian pemimpin sekolah dan guru terhadap pendidikan agama kurang. Pada Orde Baru ini tentunya sekolah umum dengan sekolah madrasah tidak dibeda-bedakan. Nah, ini terdapat pada kesejajaran madrasah dan sekolah umum, yaitu di lahirnya Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri nomor 6 tahun 1975 dan nomor 37 U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Poin yang kedua, di dalam SKB juga menempatkan hal-hal yang menguatkan madrasah pada lingkungan pendidikan. Di awal materi kita telah disinggung untuk perubahan pendidikan pada masa Orde Baru ini. Sekarang kita lebih terperinci untuk apa saja perubahan yang terlihat pada masa Orde Baru ini, yaitu dikontribusi Orde Baru dalam perubahan pendidikan. Nah, pada masa Orde Baru ini terlihat beberapa perubahan. Perubahan yang pertama, sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala bentuk penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang kedua, memperjuangkan adanya masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual, melalui pembangunan nasional. Perubahan yang ketiga, sikap mental mengabdi kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya yaitu kelebihan pendidikan pada masa Orde Baru. Nah,
Kelebihan yang pertama yaitu untuk urusan ujian nasional. Orde Baru tak pernah membuat ujian penentu kelulusan, hanya ada EBTANAS atau ujian yang hanya bertujuan mengevaluasi kemajuan pendidikan. Nah, menghadapi EBTANAS ini tidak seperti menghadapi UN ataupun ujian nasional, siswa tidak perlu tegang ataupun tidak terlalu tegang sampai akhirnya menangis. Untuk kelebihan yang kedua, masalah perbaikan kurikulum. Nah, Orde Baru mengganti kurikulum sebanyak 3 kali. Kurikulum yang pertama kan kurikulum 1974. Kurikulum yang kedua lanjut ke kurikulum 1984. Dan yang terakhir yaitu pergantian yang terakhir yaitu kurikulum 1994. Nah, untuk kelebihan yang ketiga yaitu pada buku pelajaran. Zaman Orde Baru, buku paket siswa dapat dipinjam dari sekolah. Buku standar pun hanya satu versi. Jika zaman Orde Baru hanya ada satu buku PMP atau sekarang PKN, sekarang 3 sampai 10 versi. Nah, untuk kelebihan yang keempat, masuk kuliah hanya perlu merogoh kocek maksimum 1 juta. Dari kelebihan pendidikan pada masa Orde Baru, ada juga kekurangan pendidikan pada masa Orde Baru. Di antaranya yang pertama sistem sentralisasi, karena banyak terpusat di wilayah ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial antara pusat dan daerah. Yang kedua, banyak mengandalkan sistem hafalan atau rote learning yang hanya menghasilkan tenaga pekerja saja, tanpa ada kemampuan analitis untuk berpikir kritis dan menciptakan lapangan kerja baru. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia di Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Poin yang ketiga, sarana prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil juga tidak diperhatikan dan banyak yang rusak karena maraknya korupsi dan tidak adanya otonomi daerah. Akibatnya, sekolah di daerah banyak yang tidak layak pakai. Yang keempat, tidak ada kebebasan berpendapat di kalangan akademisi. Yang poin kelima, bersifat dogmatif atau militerisasi. Selanjutnya yaitu masalah pendidikan Indonesia pada masa Orde Baru. Di antaranya yaitu pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, relevansi pendidikan, efisiensi pendidikan, dan ada juga persoalan kuantitatif menyangkut soal persediaan prasarana dan sarana, serta jumlah warga yang dapat sekolah. Persoalan kualitatif berupa mutu pendidikan.